Oke, aman. Kita mulai Kak ya? Iya Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam kebajikan, Om Swastiastu. Oke, kakak-kakak, kita di sesi siang hari ini tatap maya 1 jam, yaitu membahas mengenai rencana tindak lanjut untuk kakak-kakak nanti membuat proyek penguatan profil Pancasila ataupun PJBL bersama komunitas belajar kakak-kakak. Nanti kita jelaskan teknisnya dan bagaimana cara membuat RTL-nya. Oke kakak-kakak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Saya persilahkan satu orang. Oke, monggo Kak. Oke, kakak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Edi. Selanjutnya kita singkat saja, kita percepat saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dan tetap dalam koridor pembelajaran siang hari ini. Kakak tetap semangat dan nanti bisa dipahami untuk membuat RTL-nya. Oke, Kak Devita izin untuk 3 modul tadi silahkan segera Kak ya, udah beda warna itu Kak. Iya Kak, siap. Siap, terima kasih. Tak cariin dulu mana kok bisa loh, sampai 3 gitu. Kemarin itu kan di Kombel memang banyak itu Kak, tugasnya ada 3 itu. Terus refleksinya. Oke. Iya Kak, insyaallah. Lanjut Kak ya. Iya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, kakak-kakak, ini perintah modul. Silahkan tenangkan hatinya dan pikirannya. Kalau yang lagi makan, sembari makan diperkenankan, tapi tetap fokus. Belajar, munculkan rasa syukur. Masih bisa ikut kegiatan yang sangat bermanfaat ini, rasa ingin tahu, selalu belajar, dan kebajikan kita rasa tanggung jawab sebagai guru untuk membersamai peserta didik kita di sekolah, kakak-kakak. Oke, sepakat, Kak? Oke, doa bersama sudah. Oke, kesepakatan bersama. Menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Oke, ini yang hadir masih 12 orang, yang belum join siapa ya ini ya? Kak Ivan belum join kayaknya ini. Ini beberapa hari Kak Ivan kayaknya nggak aktif ini. Kak Pendi. Kak Ipul. Ya Kak Ipul, Kak Pendi ada. Terus Kak Rudi, Kak Winda Teta ya. Kak Ayu ada. Oke. Monitor Kak Aris. Sehat Kak Aris? Ini yang lagi bareng Kak Aris siapa ini ya? Kak Aris lagi ke lapangan. Memang masih dilanjutkan? Habis istirahat ini Kak, mau lanjut. Istirahat aja sampai jam 1 Kakak. Oh, diburu-buru. Oke Kak Budi, izin sampaikan ke Kak Aris ya untuk tugas-tugasnya segera diselesaikan. Tolong dibantu Kak Agung. Kak Aris itu banyak yang belum kirim tugasnya. Oke, kita lanjut Kak ya.
Lanjut. Oke. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Oke Kakak, modul 3 kemarin apa Kak? Memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke Kakak, sambil mengingat Kak. Kemarin modul 3 tentang apa Kak? Modul 3 tentang merancang pembelajaran Project Yes. berbasis project. yang project ya. PJBL ya. Oke, masih ingat semua ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut. Agenda kita sesi ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit. Yang kedua refleksi awal 10 menit. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit. Yang keempat dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit. 3 menit terakhir penutup. Oke, pendahuluan. Oke, level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, persiapan. Oke. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut ataupun RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, refleksi awal Kak. Mengingat kembali pembelajaran HP. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, kakak-kakak bisa ditanggapi, Resen? Monitor kakak-kakak, terdengar suara, bisa menanggapi mengenai bagaimana menurut Bapak Ibu ataupun kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, jadi khususnya pembelajaran PJOK. Jangan kamu hidupin kan itu tuh. Tak ada Wiwin, Resen? gua sini. Oh ya Kak. Monggo silakan. Oke baik, terima kasih Kak Fasil. Menurut saya itu akan berdampak positif sih Pak, karena memang sebelumnya kan kita guru PJOGA belum pernah melakukan hal itu, mungkin itu akan menambah pengalaman kita. Tetapi mungkin ada perbedaan ya Pak, biasanya kan kalau guru kelas itu tidak pernah mendalami tentang pelajaran PJOK. Setelah itu mungkin nanti pasti banyak pertanyaan dari teman-teman sejawat kita. Tapi itu luar biasa sih, itu nanti jadi pengalaman yang tidak terlupakan mungkin untuk teman-teman sejawat kita. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Kak Wiwin. Ya, benar sekali memang bahwasanya apalagi guru SD kita berhadapan langsung dengan guru kelas. Guru mapel hanya mungkin PJOK dan agama. Nah, ini tujuannya kita sesi siang hari ini. Nanti kakak membuat RTL, nanti dipresentasikan di forum Bapak Ibu tempat ngajar. Jadi bisa jadi warga sekolahnya ikut, bukan sekedar guru-guru. Jadi wali muridnya nanti juga ikut di situ. Nanti dibuatkan video. Ini kakak presentasi. Jadi menjabarkan program kakak apa, proyeknya apa, bagaimana teknisnya, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang berperan, nanti disampaikan dengan jelas sesuai dengan runtutan sistematika pembuatan RTL kemarin. Oke, terima kasih Kak Wiwin. Yang lain ada yang bisa menanggapi lagi ataupun menambahkan? Kak Edi aman? Aman. Oke. Ya ini Kalau nambahin sedikit aja Kak Fasil. siap, monggo. Pada pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat bagus sekali Kak Fasil. Karena dengan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang pertama sebagai guru PJOK kita terbantukan dalam pelaksanaan
pembelajaran berbasis proyek tersebut. Yang kedua, mengenalkan kepada guru mapel lain dalam kegiatan-kegiatan PJOK yang sebenarnya. Jadi mereka itu guru mapel yang lain tidak beranggapan hanya sekedar olahraga itu cuman hanya main-main seperti itu. Jadi mereka lebih mengenal dan lebih tahu tentang PJOK itu sendiri gitu. Terima kasih Kak Basin. Baik, luar biasa Kak Edi ini. Jadi mindset di luar sana kan guru PJOK hanya itu aja ngajarnya ya, hanya begitu-begitu saja. Jadi dengan hal ini kakak dapat dipastikan nanti guru yang lain ibaratnya memberikan W kasih O, kasih W, kasih O, jadi wow gitu. Jadi silahkan dibuat sedemikian rupa, sistematikanya runtut dan gamblang. Nah, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, kakak-kakak semua harus jalin kerjasama yang baik dengan guru-guru di sekolah kakak. Kalau ada satu yang nggak suka dengan kehadiran kakak ya itu tugas kakak. Jadi intinya harus rukun kak ya. Jadi bisa kolaborasi dengan baik nantinya. Oke, terima kasih Kak Wiwin, Kak Edi Purnomo mengenai proyek yang kita bahas dengan kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Kak Wiwin, monitor kalau lowbat bisa join ataupun barengan dengan siapa yang di situ. Atau pinjam charger. Atau HP-nya Nanti beda. biar bareng sama saya aja, Kak Wiwin. Oke, Kak Budi. Harapannya Kak Budi. Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Oke, ini Kak. Jadi kita masih refleksi bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, kakak-kakak. Jadi setelah kita belajar baru kemarin, ketika ada pertanyaan seperti ini, kakak-kakak membayangkan. Silahkan beri tanggapan tentang pertanyaan yang ada di slide ini, Kak. Oke, klik raise hand, monggo raise hand. Ayo Kak Arif, mosok aku nah. Golek foto. Ya, Pak Edi, dijawab Pak Edi. Pak Warsino ya angkat tangan. Kak Warsino ada ya? Oh ada. Kak, Tapi ada. ayo Kak Warsino, ini luar biasa, alhamdulillah. Ya, ini cuma ini ya Kak pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi saya sebenarnya ini komunitas belajar saya ini di sekolah itu apa ya? Setahu saya belajar di sini terus saya bertanya dengan guru yang ikut guru ini ikut ini apa? B Nah, JGP itu bertanya, oh punya. Nah itu saya nanya itu. Sebenarnya komunitas belajar saya ini kurang paham Kak. Tapi secara ini saya belajar di PKG ini saya udah mulai mengerti Kak. Terus dampaknya pada peserta didik di sini kita mungkin berkolaborasi dengan guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah untuk pembelajaran peserta didik. Itu aja mungkin Kak yang saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Warsino. Kakak-kakak yang lain ada yang bisa menambahkan? Nah, ini kan sudah saya sampaikan, kita baru kemarin membahas mengenai komunitas. Ya, seperti dikatakan Kak Warsino, jujur banget, baru tahu komunitas setelah belajar di PKG ini. Nah, ini jadi kita diminta untuk mengawang-awang Kak. Jadi ketika ada komunitas ini, ketika belajar berdampak tidak. Nah gitu. Jadi silahkan kakak berasumsi ibaratnya. Kalau komunitas dengan guru, kita kolaborasi dengan baik, kita bicarakan, kita ngobrol bareng mengenai pembelajaran, nah pasti otomatis berdampak dengan peserta didik ataupun hasil pembelajaran. Oke, kakak yang lain? Ada yang menambahkan atau kita lanjut? Lanjut. Oke, siap.
Kak Warsino nanti selanjutnya terus komunikasi, jalin kolaborasi dengan guru lain Kak. Misal ada peserta didik yang menurut Kak Warsino ini kurang semangat, kurang perhatian, kerjasama dengan guru kelasnya atau guru BK-nya. Oke Kak Warsino? Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Lanjut. Oke, selanjutnya bagaimana melibatkan voice, suara, choice, pilihan, ownership, kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, monggo Kak. Sebelumnya kita belajar PJOK, pasti materi sudah kita siapkan tanpa melibatkan peserta didik. Nah, selanjutnya kita dituntut untuk berkomunikasi dengan peserta didik, menanyakan, misal bola besar. Besok mau belajar apa, Nak? Mengenai bola besar. Bola besar yang mana dulu? Voli atau sepak bola gitu. Setelah garis besarnya, voli. Mau teknik apa gitu Kak. Jadi itu berdasarkan suara yang terbanyak, pilihannya dan kepemilikannya. Ya kepemilikannya yang atlet voli banyak pasti pilih voli. Oke, Kakak silakan tanggapi. Kak Ipan, monitor, Kak Rudi, Kak Winda sudah di rumah? Sudah Kak, baru pulang. Oke, terima kasih. Bisa nyimak dengan seksama Kak ya. Insya Allah, soalnya baru aktif ini, soalnya dari kemarin sibuk banget ini urusin mobil di dealer. Siap-siap, mobil baru nih kayaknya. Oke, Kak Warsino. Monggo Kak, tanggapi Kak. Ini panutan pokoknya. Kalau saya ini berkaitan dengan voice, choice, ownership yang Kakak Bambang katakan tadi, apakah kita menawarkan itu belum Kak? Apa ibaratnya permainan bola besar atau permainan bola kecil atau atletik, saya tawarkan itu belum Kak. Tapi yang saya ajarkan, runtutkan, ibaratnya materi ini ya langsung saya, nggak seperti Kakak Bambang katakan tadi, anak-anak besok mau olahraga apa, bola kecil apa bola besar, saya tanyakan itu belum Kak. Nah dalam pembelajaran ini saya ambil hikmahnya, ambil pelajaran, mungkin bisalah kita terapkan di pembelajaran nanti di kelas kita masing-masing. Terima kasih Kak Bambang. Oke, luar biasa ini Kak Warsino. Jadi memang benar apa adanya, sebelumnya kita memang seperti itu buat RPP ya kadang nggak buat copy print ataupun copy file, nah gitu aja Kak. Nah selanjutnya tuntutan kita pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya seperti ini. Jadi berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Nah di dalam kurikulum itu kan sudah jelas. Jadi pada fase ABC itu jelas, fase A itu pasti ke gerak dasar lokomotor. Nah nanti pilihannya apa aja yang dipelajari, pilihnya apa, bisa dipertanyakan. Tapi kalau anak yang masih kelas bawah, jika tidak memungkinkan ya kita siapkan. Namun untuk kelasnya Kak Warsino yang sudah SMP, Kak Edi, terus Kak Saipul itu kan SMP, notabene sudah bisa memilih. Tetapi kita tidak boleh keluar dari garis besarnya Kak dalam kurikulum. Misal bola besar ya, bola besar itu ada apa aja silahkan dipilih satu. Ketika sudah milih satu cabang olahraganya silahkan pilih mengenai materinya. Oke Kakak bisa dipahami bersama ya. Ya. Jaka. Mohon maaf Kak Fasil. Ya, ini menambahin sedikit mengenai yang Kak Warsino katakan tadi memang benar sama dengan saya. Tapi mengenai yang dikatakan Kak Fasil itu kita menanyakan kepada peserta didik besok kita akan latihan apa, bermain apa. Kalau terutama siswa-siswa saya ini hobinya paling suka adalah bola voli. Setiap ditanya ngajaknya bola voli lah. Terus untuk materi-materi yang bab lain gimana tulisan Kak Fasil? Gini Kak, tadi kan sudah saya sampaikan tidak keluar dari koridor kurikulum. Jadi misal dia di kelas 1 SMP,
di semester 1 kita kan udah ada tuh bab-bab besarnya. Kalau bola besar silahkan mereka pilih di situ. Nah, selanjutnya, semester 2 pasti di materi misal kayak budaya hidup sehat, terus pengenalan pergaulan bebas dan lain-lain itu kan udah harus disampaikan. Itu ibaratnya kita harus menyampaikan, tidak harus ini terus yang kita pelajari, tapi bola besar ada banyak. Terus materi-materi ini bola kecil juga ada banyak. Nah, dikasih pilihan gitu, Kak. Oke, Kak? Jadi jangan kita tanya, "Besok mau olahraga apa ya?" Pasti sepak bola semua laki-lakinya, Kak, gitu. Voli semua. Iya. Jadi dalam koridor, Kak. Jadi misal kelas 1 ini kita garis besarnya, materi ini yang tuntutan kita yang harus kita selesaikan. Nah, kita pilih bola besar masalah apa gitu, Kak. Oke, Kak? Terus ketika bola besar, ketika belum dipelajari, nah teknik-teknik dasarnya apa aja, mereka bisa pilih dulu. Ketika sudah dipilih, selanjutnya yang belum dipilih itu kita berikan. Oke, Kakak? Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, jadi ketika sepak bola, anak-anak pengennya cuman passing bawah ataupun, menggiring bola dengan kaki bagian dalam, yang luar nggak bisa. Nah, nanti baru itu tugas Kak Edi selanjutnya, memberikan langsung dan materi teorinya kita berikan. Oke, terima kasih Kak Edi, luar biasa. Kita lanjut ya. Ya, Kak. Oke, keterampilan pedagogi, guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak. Pedagogi, lagi-lagi pedagogi. Oke, 4 keterampilan guru itu kan ada minimal. Kemarin yang disampaikan Pak Pengawas itu masih ingat nggak, Kak? Ada apa aja, Kak? Kak Martino masih ingat kayaknya tuh. Masih ingat 4 keterampilan, Kak? Nah, jadi pedagogi ini memang dasar dalam keterampilan guru, Kak. Jadi seni dalam memberikan pembelajaran di sekolah kepada peserta didik. Selanjutnya setelah pedagogi ada apa, Kak? Ada sosial, ada kepribadian dan profesional. Oke, jadi dibagi menjadi 2, Kak. Ini panah ke atas dan ke bawah. Yang ke atas ini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi kita harus punya mindset, punya paradigma untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada didik dan bermakna. Terus selanjutnya yang ke bawah, keterampilan menggerakkan rekan sejawat pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ketika Kakak pandai, pinter, tapi untuk diri Kakak sendiri, nah berarti tidak memberikan perubahan untuk lingkungan kita, Kak. Nah, di sini ada tuntutan, selain kita belajar dengan peserta didik, kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, kita harus mempunyai keterampilan menggerakkan rekan sejawat, Kakak. Seperti halnya ini di KKG PJOK inilah di Tanjung Raya ini sudah ada kegiatan hari ini luar biasa, jadi bisa bergerak bareng. Jadi mempunyai tujuan bersama gitu, Kak. Selain di dalam mengenai kita pembelajaran, Kakak juga akan menjaring atlet-atlet ke depannya lebih mudah dalam memilih atlet untuk berkelanjutan di bidang mana gitu, Kak. Oke, kita lanjut. Penyampaian RTL. Oke, kita ke inti, Kak. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut ataupun RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, ini Kak pengantarnya. Jadi kakak-kakak selain merancang, jadi harus melaksanakan dan mengevaluasi. Evaluasi itu
sama halnya dengan refleksi, jangan sampai lupa. Nah, ini menekankan kokurikulernya, Kak. Jadi setelah intrakurikuler, kokurikuler, jadi penguatannya. Nah, kita bahas bersama komunitas belajar sekolah kita, Kak. Kita lanjut, Kak. Oke, pengantar tugas. Yang A, sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Oke. Rencana tidak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ataupun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, ini ada Kak di LMS Kak ya. Silahkan dibaca-baca lagi. Jadi yang A, tujuan program, yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, yang C, keterlibatan komunitas, dan yang D, rencana evaluasi program. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, Kak. Jadi ini rencana, Kak, bukan yang sudah berjalan. Jadi Kakak membuat baru. Jika komunitasnya sudah bergerak aktif ataupun berjalan aktif, sudah mempunyai program, jangan disampaikan lagi, Kak. Silakan buat lagi dari kakak-kakak semuanya. Oke, yang kedua, di situ ada notulen, Kak, ataupun catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan keempat, dokumen lainnya yang relevan. Jadi kakak-kakak nanti ketika sudah membuat rencana tidak lanjut, dibuatkan PPT-nya, nanti disiapkan untuk rencana presentasi di depan teman-teman ataupun rekan sejawat di sekolah, komunitas belajarnya. Di situ kakak-kakak dibuat, disetting sedemikian rupa, sama halnya kegiatan yang formal. Jadi ada pembukaan kepala sekolah dan lain-lain. Terus di situ ada notulennya, ada yang dokumentasi, yang moto, video, dan lain-lain, ada pembawa acaranya sampai akhir kegiatan, Kak. Nanti ada sesi tanya jawab di situ. Jadi kakak-kakak nanti seolah-olah menjadi pemateri, Kak, dalam kegiatan presentasi RTL di komunitas belajar kakak-kakak. Oke, ada yang tanyakan atau lanjut? Lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu nggak apa-apa, nanti tanyakan tadi. Yang B, rencana tindak lanjut RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke, Sukat Ratnakar. Ini kutipan, Kak. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Saya ulangi lagi, Sukan Runakar. Oke. Moda penugasan mandiri, rencana tidak lanjut, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, Kak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke, kakak, ini salah satu sistematikanya. Nanti silahkan dibuka LMS-nya. Di situ juga ada di dalam tugas RTL itu, di bawah kolom itu ada lengkap, bisa di-download, diisikan sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini saya sampaikan sedikit. Yang kolom pertama, bentuk rencana tindak lanjut ataupun RTL, situ ada bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide, Kak. Jadi nanti Kakak membuat PPT, maksimal 9 slide. Masuk komponennya ini, program komponennya ada 8 ini, Kak. Jadi 9 itu sudah termasuk penutup.
nggak boleh lebih PPT-nya. Jadi yang pertama itu judul program atau kegiatannya, Kak. Nanti silahkan direncanakan masing-masing. Jangan sama, banyak PJOK, Kak. Selain Jumat bersih, Jumat sehat, nanti banyak program lain. Ataupun permainan-permainan tradisional, monggo. Yang penting belum ada di program ataupun komunitas kakak-kakak sebelumnya. Selanjutnya, latar belakang. Jadi yang kakak membuat judul itu latar belakangnya apa gitu. Misal karena sekolahnya kotor kemarin Kak Arif kan gitu. Jadi ada kegiatan ambil sampah gitu. Kalau di PJOK apa? Silahkan. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi teman sejawat kakak yang berperan dalam membuat proyek itu siapa aja silahkan dituliskan di situ. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang delapan, kemungkinan tantangan. Oke, itu Kak. Jadi komponennya ada 8 dalam PPT Kak nanti ketika presentasi, jadi maksimal 9 slide. Di situ ada keterangannya. RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Selanjutnya, unggah tugas Kak, seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak setelah membuat perencanaan program ini, nanti silahkan diterapkan di sekolah, Kak. Jadi kalau programnya bagus, kepala sekolahnya setuju, dan biayanya bisa tercover dari kepala sekolah ataupun bendahara, atau bahkan dana dari kita untuk kita, dari peserta didik, boleh ini dilanjutkan, Kak. Oke, kita lanjut. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Komponen, judul program, kegiatan, latar belakang. Oke, kakak ini sudah mungkin udah jelas lah ya. Tadi yang penting mencakup 8 komponen tadi. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, Kak. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, 2.5, yaitu model pendidikan, model kebugaran, dan model SEM. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Selanjutnya, jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Jadi kakak kemarin kan sudah membuat ataupun pemetaan aset, silahkan dikaitkan. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini komponennya tadi, Kak.
Oke, sampai 8 Kak komponennya. Oke, kita lanjut. Aspek penilaian rencana tindak lanjut ataupun RTL. Ini ada TK, KR. T ini tujuan program. K kiri bawah kelengkapan rencana dalam struktur program. K atas kanan keterlibatan komunitas dalam sekolah. R bawah kanan rencana evaluasi program. Jadi mencakup 4 ini Kak. Tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program, lini masa, evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, atau yang lainnya. Oke, kita lanjut Kak. Yang E, lini masa rencana tindak lanjut RTL. Oke Kakak, ini lini masanya. Besok Kakak sudah bisa menyusun. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL ini. Bahkan nanti silahkan direncanakan untuk membuat RTL-nya. Tentunya yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi Kak. Jadi PPT Kakak nanti di situ ada video Kakak presentasi. Selain itu ada daftar hadir dan lainnya. Selanjutnya penilaian RTL Kak. Setelah penilaian nanti kita ada umpan balik di tatap maya selanjutnya. Jadi belum saya lihat jadwalnya tanggal berapa, nanti kita bisa lihat bareng-bareng tanggal berapa itu Kak. Oke, Kakak cukup. Di sini ada diskusi dan tanya jawab. Tadinya udah refleksi. Oke, monggo. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar program membuat rencana tindak lanjut ataupun RTL. Ada 8 komponen, kurang lebih di LMS juga sudah ada. Jadi Kakak sesuaikan dengan sistematikanya yang sudah ada, tinggal dikembangkan berdasarkan program yang Kakak buat. Selanjutnya kita di sesi ini diskusi dan tanya jawab. Monggo, saya persilahkan. Oke Kak, saya Kak. Siap Kak. Saya melihat Kak Arif dan Kak Warsino dari tadi megangi kepala, kayaknya bingung juga mereka ini. Tapi mungkin agak-agak. Ini mengenai RTL Kak, terus terang aja saya ini pembikinan RTL ini yang kayak mana, ini saya belum pernah. Nah, di sini tadi diterangkan mengenai pembuatan PPT. Nah, terus RTL ini apakah di situ berbentuk pembuatan video atau praktek sebuah kegiatan kompetisi misalnya, atau hanya sebuah kayak apa ya, kayak jurnal itu, apa kayak aksi nyata gitu Kak ya? Saya juga bingung juga itu. Coba tolong pengarahannya Kak. Presentasi Kak Edi, presentasi RTL-nya Kak Edi. Oke, Setelah baik, terima itu kasih Kak Edi. dilaksanakan. Luar biasa Kak Arif
luar biasa, terima kasih. Jadi seperti ini Kak Edi ya. Jadi Kak Edi nanti membuat rencana. Rencana itu sudah ada sistematikanya tadi, ada 8 komponen. Jadi misal Kak Edi membuat Jumat bersih ataupun Jumat sehat ya, Jumat besar. Nah, di situ udah judul besarnya. Tujuannya apa? Karena tingkat kebugaran di situ latar belakangnya, tingkat kebugaran peserta didik Kak Edi kurang seger nih, kurang bugar peserta didiknya, malas-malasan dalam olahraga. Nah, situ bla 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 bla, sudah sampai di rencana ataupun hambatan di paling bawah tadi komponen bawah, udah dibuat PPT Kak, dibuat PPT ya. Setelah PPT, nah di situ nanti Kakak buat presentasi di komunitas belajar Kakak, di sekolahan Kakak. Di depan guru-guru ataupun warga sekolah yang ada di sekolahan Kakak. Guru bisa wali murid, ya kalau murid nggak usah karena itu objeknya yang kita latih nanti. Jadi setelah itu kan dimasukkan ke YouTube juga. Nah, PPT-nya tadi linknya ditempel ke PPT tadi, Kak. Silahkan di-upload di LMS, Kak. Seperti itu. Jadi Kakak membuat program untuk sekolahan Kakak berkaitan dengan PJOK. Jadi project. Nah, ataupun tema P5 juga boleh. Pengolah jiwa ragaku. Kalau suara demokrasi enggak kan ya. Kita kan di PJOK. Nah, silahkan. Jadi Kakak intinya membuat program dengan 8 komponen tadi. Nah, setelah itu dibuat PPT-nya, dipresentasikan di depan komunitas Kakak, dimasukkan YouTube, linknya ditempel di PPT tadi, diupload di LMS. Seperti itu, Kak. Bisa dipahami ya? Oh, berarti kalau misalnya kita menggunakan misalnya Jumat bersih misalnya ya, terus di situ anak-anak disuruh melakukan kegiatan Jumat bersih di video gitu, terus nanti dimasukkan ke PPT itu. Oh, enggak, Kak, ini masih rencana. Oh, masih Jadi, rencana. ya, anak-anak Presentasi, Kak. Siap. Cuman dalam rencana itu teknis, metode dan lain-lainnya sesuai dengan 8 komponen tadi jelas. Jadi misal Jumat bersih pada minggu kedua setiap bulannya gitu. Itu jelas untutannya. Dipresentasikan kepada guru-guru yang berkaitan ini, yang terlibat ini gitu, Kak. Jadi misal membuat tolak peluru itu kan biasanya sekolah walaupun itu sederhana jarang yang punya. Nah, peserta didik juga boleh tuh membuat. Silahkan buat dalam bulan ini. Peserta didik dilibatkan untuk membuat proyek alat untuk tolak peluru gitu. Caranya gini gitu, Kak. Oke, Kak Edi, dapat dipahami? Oke, terima kasih masukannya ya, nanti saya pelajari lebih lanjut. Ada yang lain? Kalau waktunya itu, Kak, waktu apa? Presentase itu ditentukan apa ini? Pokoknya habis kita presentase gitu, Kak. Tidak ditentukan, Kak. Nanti sana tadi sebelum akhir upload di LMS kayak udah selesai, udah punya dokumen tadi, udah punya video presentasi di sekolah. Mau pagi, mau habis sekolah, yang penting guru semua kalau bisa terlibat kepala sekolah dan lain-lain itu, Kak. Maksud saya waktu videonya itu, Kak Bambang. Gimana? Waktunya ditentukan nggak kayak kemarin kita? Oh, enggak, Kak. Enggak ya. Yang penting cuman yang ditentukan slide-nya, Kak. Slide PPT-nya maksimal 9. Iya. Makasih, Kak. Siap. Ya, makasih Kak Bambang. Siap, Kak. Baik, yang lain? Ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan lagi mengenai RTL ini? Oke, Kak Rudi, monggo, Kak. Kak Rudi, monitor. Bisa dengar suara saya, Kak? Bisa, Kak. Monggo, Kak. Baik, saya belum bisa memahami dari semua lah intinya dari tugas RTL ini. Yang ingin saya tanyakan di sini, RTL ini apakah sama seperti proyek P5? Artinya kita membuat sebuah proyek yang
mata pelajaran lain boleh masuk atau berkaitan di dalam proyek yang kita buat, atau hanya khusus untuk pelajaran PCUK saja. Itu, Kak. Terus, ini kan rencana yang mau kita buat, artinya rencana ini untuk yang akan datang. Seperti itu maksudnya, Kak, ya? Yang untuk akan datang maksudnya ya, untuk rencana yang akan datang itu maksudnya, Kak, ya? Itu, Kak. Ya, oke. Cukup, Kak? Cukup ya? Ya, cukup. Oke, Kak. Jelas ya, dalam komunitas belajar kemarin merencanakan proyek berbasis mohon maaf, merencanakan program PJOK berbasis proyek. Jadi memang kita seperti P5 itu, Kak, penguatan kokurikuler. Ya, jadi semua guru dilibatkan, Kak, di situ. Nah, ini perannya apa, perannya apa, perannya apa, silakan nanti disampaikan saat presentasi di 8 komponen untuk membuat PPT RTL tadi. Nah, di situ. Nah, jadi selanjutnya akan presentasi. Terus untuk tindakannya, pelaksanaannya nanti, Kak. Nanti setelah program ini Kak lanjutan atau enggak gitu. Tapi kalau bisa dilanjutkan. Misal Kak Rudi membuat rencana, tadi kan udah ada Jumat bersih, Jumat sehat, ataupun yang lain, membuat apa bahan ataupun media ajar yang lainnya, itu termasuk proyek, Kak. Bisa dilaksanakan, Kak. Intinya ini seperti P5 kokurikuler. Jadi semua mata pelajaran bisa masuk dalam proyek ini, Kak. Nah, sasarannya guru-guru tadi. Kita kan presentasinya ke guru-guru semuanya. Supaya guru-guru semuanya bisa maksud atas apa yang kita rencanakan. Terus beliau-beliau akan mendukung perencanaan kita itu tadi. Oke, Kak Edi. Sorry, maaf, Kak Rudi, bisa dimengerti? Ya, sama ini tambahan sedikit, Kak. Artinya di dalam presentasi dengan dewan guru itu nanti kita itu baru saja membuat rencana dan guru kita tunjuk di saat presentasi sedang berlangsung itu, atau memang presentasi itu sudah jadi sebuah rencana yang akan dilaksanakan gitu ya? Nah, belum, Kak. Tadi kan malah udah ada perintahnya tadi di PPT tadi. Belum ada project yang sudah berjalan, Kak. Jadi benar-benar ini, perencanaan Kakak. Jadi ini baru inisiatif Kakak gitu, baru dipaparkan Musyawarah lah ya, musyawarah untuk betul. membuat sebuah proyek gitu maksudnya ya? Betul, cuman di situ nanti udah tertulis. Misal guru seni tugas fungsinya apa gitu. Nanti minta kesepakatan dari beliau gitu di situ dalam video tersebut nanti ada di situ. Gitu, Kak. Jadi benar-benar kita belum ada perencanaan kepada ataupun dengan guru-guru yang lainnya dan belum dilaksanakan, Kak. Jadi setelah ini, nah ini namanya kan merencanakan dulu gitu, Kak. Bisa dipahami, Kak Rudi? Ya, insyaallah. Tak bingung. Gimana bingungnya ini? Ini harus gamblang, Kak? Nanti supaya Ya, ya selesai. betul. Bingungnya di mana? Itu harus PCOK ya, murni PCOK, project yang akan kita buat itu nanti, Kak, ya? Nggak Betul, boleh gabung, artinya di luar PCOK nggak boleh kayak apa ya, kayak kan ada rumah batik sama rumah lukis gitu, itu tuh oh nggak boleh, Kak, enggak ya? bisa, Kak. PJOK, Kak. Harus PCOK ya? Ya, betul. Oh banyak, Kak, banyak program PJOK itu. Mau olahraga bareng, olahraga tradisional, boleh, kayak saya tempat sama Kak Warsino yang udah awal-awal sampaikan itu, olahraga bareng itu termasuk program. Ya, Kak Warsino ya? Termasuk projek, olahraga bareng dengan sekolah yang ada di lingkungan, daerah kita, misal sekolah terdekat gitu. Itu termasuk projek. Jangan kalau membatik, melukis ya itu beda jalur nanti, Kak. Yang penting intinya berkaitan dengan PJOK ini, Kak, mata pelajaran kita, Kak. Oke, Kak Rudi, bisa Oke, dipahami? siap lah. Pelan-pelan lah belajar. Siap. Ini banyak, Kak, Ya, terima PJOK kasih, ini Kak. programnya, Kak. Atau program latihan bersama, karena, dengan latar belakang, apa namanya, siswa perempuan bermain bola takut. Nah, digunakan olahraga bersama, direncanakan dengan sekolah yang lain, kan menarik, dia senang dengan sekolah lain yang masih baru kan gitu. Oke, Kak Rudi, bisa dipahami ya? Insyaallah siap, Oke, belajarlah. nanti bisa kolaborasi dengan kakak-kakak yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Rudi. Yang lain monitor? Kak Ivan. Oke, monggo Kak.
Ini Kak Fasil, mau tanya, ini kan masalah kita presentasi itu kan kata Kak Fasil tadi kan diunggah ke YouTube kita masing-masing tuh, Ya, ya kan? Dengan udah ada maksimalnya tadi kan, udah ada minimal 9 apa 8 tadi kalau nggak salah saya dengar Kak Fasil tadi kan. maksimal 9 slide, Kak. Maksimal ya, oh ya maksimal dia nggak minimal ya. Untuk durasi Kak Basil, untuk durasi itu apakah ada ketentuannya? Umpama kita presentasi itu harus minimal 1 jam atau dibebaskan atau seperti apa? Kemudian sedikit yang kedua Kak Basil, seperti yang dibicarakan Kak Rudi tadi, umpama di RTL kita itu kan apakah ini saya juga belum paham. Apakah langsung memasukkan umpama ya guru seni atau guru kelas tadi kita masukkan di dalam situ atau nunggu persetujuan yang bersangkutan? Itu kan hanya rencana kan? Apa kita tetap dituliskan di PPT kita itu atau seperti apa Kak Fasil? Oke, cukup, Kak? Oke, cukup Kak Fasil. Ya, siap. Cukup, Kak ya. Jadi yang pertama mengenai durasi. Durasi itu tidak ada ketentuannya. Kakak mau buat 5 menit, asal materi 8 tadi ataupun 9 slide sudah tersampaikan semua, nggak apa-apa. Mau 1 jam ya monggo. Yang penting ketentuannya maksimal PPT 9 slide. Untuk durasi videonya tidak dibatasi, Kak. Nah, itu satu. Oke. Yang kedua, mengenai mata pelajaran yang kita libatkan di situ ataupun guru mata pelajaran yang kita libatkan di situ, silahkan ditulis dalam rencana itu, Kak. Nah, tidak perlu meminta rencana ataupun persetujuan dari guru tersebut. Jadi Kakak langsung tuliskan di situ, misal guru seni fungsinya untuk apa, keterlibatannya untuk apa, guru agama keterlibatannya untuk apa, di situ langsung tuliskan di situ di perencanaannya. Jadi nanti kan guru kan sambil nyimak, ini programnya Kak Ivan, oh ini yang berkaitan. Nah, setelah itu nggak perlu kita minta persetujuan mau atau nggak mau. Nah, masalah mau nggak mau nanti setelah video ini selesai, tugas kita selesai, ketika mau dilanjutkan, nah itu harus ada persetujuan. Tapi kalau nggak dilanjutkan kurang baik, nanti kita tinggalkan. Gitu, Kak. Oke Kak Basil, ini saya mau nanya lagi nih. Itu kan ya hampir kalau di sekolah kami ini masalah kombel kemarin ya kurang aktif, kemudian masalah P5 ini juga kurang aktif. Ya perlu saya ceritakan. Kemarin itu saya itu kelas 5 kelas 6 itu di permainan tradisional saya suruh membuat bakia, kemudian udah saya praktekkan ke anak-anak. Kemudian kalau itu diangkat bisa nggak Basil? Menurut sampean di proyek kita ini RTL ini kira-kira kayak mana Basil? Mohon masukannya. Siap, boleh Kak. Itu kan permainan tradisional berkaitan dengan PJOK, Kak, boleh. Nah, yang penting nanti disesuaikan dengan komponen dasar yang tadi ada 8 komponen. Nah, penyesuaian, tujuan dan lain-lain latar belakang. Nah, misal latar belakangnya pengen memperkenalkan permainan tradisional gitu. Udah selesai, Kak. Sampai nanti di komponen 8 katanya gitu, Kak. Terus yang jelas Kakak ini kan intinya kita belajar, Kak. Belajar untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah kita, Kak. Intinya di situ sih. Oke Kak Basil, terima kasih. Siap, Evan. Oke, yang lain? Cukup? Kak Winda, ada pertanyaan? Atau sudah dipahami semuanya? Belum paham sebenarnya, Kak. Agak pusing juga. Soalnya di sekolah belum ada kegiatan seperti itu. Kak Winda, sekali lagi saya tekankan, bukan membuat kegiatan, Kak. Jadi kita masih merencanakan. Iya, maksudnya di sekolah itu kan belum ada yang apa seperti itu di sekolah. Udah tanyakan sama kepala sekolah, belum ada semua. Tenang Kak Winda, ada Kak Budi di sebelahmu. Kak Budi. Jadi ini memang tujuannya seperti itu, Kak. Kak Winda itu harus jadi promotor di sekolah Kakak. Oke ya, siap ya. Insya Allah, Kak. Ya, nanti masalah PPT-nya ada Kak Budi kata Kak Arif. Terus itu harus lengkap, Kak. Di situ nanti kita setting seperti kegiatan yang formal lah. Jadi
pakai proyektor, ada MC-nya, ada sambutan kepala sekolah, sampai di akhir nanti penutup Nanti ada izin Kak, notulennya. Kak Winda nanti bisa berkolaborasi Kak Winda, kalau diundang bolehlah untuk mempersiapkan itu Kak Winda. Oke, siap. Iya, kemarin nanya sama operator, sama kepala sekolah, katanya belum ada program seperti itu. Jadi bingung kan kitanya, nanya sana, nanya sini. Jadi kayak kata orang, ini orang nggak bisa pakai mana, kan jadi malu kitanya Kak gitu. Jadi baca-baca tadi kurang paham juga. Jadi sederhana aja Kak, dari LMS tadi, dari modul Kakak itu hanya membuat rencana dan dipresentasikan. Presentasinya tadi dimasukkan video dan diupload di YouTube. Udah gitu Kak. Jadi presentasinya itu dibarengin video Kak, apa videonya nanti? Loh, iya Kak, kan waktu presentasi kita rekam. Oh, gitu. Harus Iya. direkam itu ketika presentasi di depan guru-guru nanti direkam Kak. Oke. Siap. Insyaallah. Tadi pelajari dulu Pak Kak. Siap, mantap. Tugasnya jangan lupa ya yang belum ya. Iya, lagi dikerjain Kak. Oke, mantap. Oke, yang lain cukup Kak? Kak Warsino cukup? Aman? Kak Edi aman? Aman Kak. Kayaknya semakin kesini paham ini. Oke, ini ada Kak Budi mungkin sudah di lapangan. Ini Kak Ipul ini kemana ini Kak Ipan? Kemarin Kak Ipan nggak berangkat, sekarang Ipulnya yang nggak berangkat. Keturun paling. Oke, monggo gimana Kak Ipan? Ada tambahan? Kak Basil, jadi rencana kita ini apakah harus disosialisasikan dan terwujud, ataukah maaf ngomongnya hanya sebatas rancangan untuk tugas ini aja, atau seperti apa Kak harapan ke depan? Oke, siap. Kalau berdasarkan modul Kak, kita hanya merencanakan Kak, tidak sosialisasikan sebelum kita presentasi. Hanya saja Kakak di sini tuntutannya untuk mengumpulkan guru yang ada di sekolah Kakak ataupun komunitas Kakak nanti presentasi di depan Kakak nanti. Nah, itu di video gitu Kak. Selanjutnya setelah ini selesai, ketika program ini bagus monggo dilaksanakan, ketika tidak bagus dan tidak ada respon positifnya ya nggak usah dilaksanakan gitu Kak. Oke. Siap. Oke Kak ya. Jadi bisa dilaksanakan dan bisa tidak, ada dua kemungkinan. Tapi jika bagus, guru-guru yang lain support, nah oke dilanjutkan gitu Kak. Oke Kak Arif aman atau ada tambahan? Aman, nyimak yang lain. Oke, berarti aman. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Cukup ya? Oke. Bisa Kak. Oke, saya anggap sudah bisa dimengerti semua, tinggal ditunggu tugasnya pada saat auditnya. Oke, kita lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, ini udah tim penutup. Oke, silakan dari peserta, silakan angkat tangannya, refleksi mengenai pembelajaran modul 3 ini. Terus yang kedua, penugasan RTL ini, bagaimana Kakak memaknai sesi siang hari ini. Terus bagaimana Kakak dapat menangkap apa tugasnya? Nah, silakan disampaikan. Oke, silakan. Oke, Kak. Silakan. Atau lagi menunggu Kak Arif ini? Oke, Kak Wendy. Silakan Kak Wendy. Oke, terima kasih. Berapa hari yang pertama antara SDID Tunas Harapan berhadapan dengan SD 8. Mic-nya, Bu Ayu, mic-nya.
mic-nya Bu Ayu. Ini Kak Pendi mau berkata-kata nih, silakan Ya. Kak. Terima kasih Kak Fasil. Ini beberapa hari ini saya memang kurang aktif untuk mengikuti. Ya nggak aktif 3 hari. Ya, tapi insya Allah ke depan sudah bisa terkondisikan. Karena kemarin di sekolahan sempat ada problem, tapi alhamdulillah sudah selesai. Jadi pada kesempatan ini saya akan merefleksikan terkait sesi kita hari ini. Jadi yang saya dapat tangkap dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Fasil, jadi kita ini diberikan tugas untuk membuat sebuah rencana. Rencana itu berkaitan dengan program PJOK kita. Misalkan kita mengadakan sparring olahraga di setiap minggu pagi. Nah, misal itu hanya sebuah rencana. Jadi nanti kegiatannya seperti apa, kita buat di presentasi itu, terus kegiatan guru yang terlibat seperti apa, anak yang terlibat kelas berapa saja. Nah, itu kita juga harus mengkoordinasikan kepada guru-guru kelas yang bisa mengondisikan kelasnya masing-masing untuk siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, setelah itu kita buat rencana programnya seperti apa, kita sparringnya kemana saja, misal ini. Nah, itu nanti kita jabarkan ke PowerPoint dan kita presentasikan kepada warga sekolah, bisa ada kepala sekolah, dewan guru, ataupun staf admin, ataupun semua unsur yang terlibat, bisa wali murid kalau program itu memang berkaitan langsung dengan wali murid. Nah, nanti setelah itu kita akan dapatkan hasilnya. Nah, hasil dari program yang kita presentasikan apakah diterima, kalau diterima ya kita laksanakan, dan nanti terkait kelanjutannya, nah itu dibahas setelah penugasan kita pada LMS selesai. Nah, mungkin itu yang bisa saya tangkap. Yang jelas untuk materi rencana tindak lanjut ini itu sebagai bahan kita memang benar-benar misal kita itu mengajukan proposal lah intinya. Nah, seperti itu, kalau diterima ya kita laksanakan, kalau nggak diterima ya kita bisa membuat rencana tindak lanjut dengan program-program yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Kak Fasil, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Mendi, luar biasa. Kasih jempol dulu, 2 jempol nih Kak. Nah, jadi memang apa yang dikatakan Kak Mendi memang seperti itu. Jadi kita hanya merencanakan, nggak usah dihiraukan. Ini diimplementasikan enggak, itu nanti Kak. Atau ada fotonya kegiatan enggak perlu Kak. Jadi hanya merencanakan dan dipresentasikan ataupun dipublikasi, dikomunikasikan dengan warga sekolah. Oke Kakak-kakak, bisa dipahami semua ya? Kak Ayu aman? Kak Devita aman? Nanti kalau ada masalah silakan hubungi Kak Pendi. Terus mengenai KBS Kak Pendi, kemarin kan 2 hari nggak aktif Kak. Jadi pemahaman Kak Pendi mengenai KBS itu apa Kak? Tujuannya aja Kak, tujuan KBS itu apa Kak? KBS itu apa? KBS Kak? KBS, Komunitas Belajar Sekolah Kak. Oh, Komunitas Belajar Sekolah. Jadi kalau menurut pemahaman saya, Komunitas Belajar Sekolah itu menjadi sebuah wadah bagi seluruh dewan guru, tidak hanya PJOK, bisa guru kelas, guru PAI. Jadi kita itu berkolaborasi Kak di sana. Berkolaborasi membahas bagaimana cara meningkatkan pembelajaran mungkin, atau membahas tentang berkaitan modul ajar. Yang jelas tujuannya adalah pengembangan terhadap pembelajaran yang untuk meningkatkan pembelajaran terhadap peserta didik, intinya itu. Dan cakupannya nggak hanya itu juga Pak. Jadi komunitas belajar juga bisa menjadi tempat kita mengembangkan diri. Misal kita mengadakan di situ sebuah Zoom, itu bisa, atau tempat-tempat kita ya untuk sarana kita berbagi informasi lah Kak, intinya itu. Siap, baik, terima kasih. Walaupun kemarin tidak hadir, masih berselancar di LMS. Terima kasih Kak Pendi, luar biasa pemahamannya. Oke, jadi intinya satu, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik Kak Pendi ya. Jadi dalam komunitas itu
Yang kita bedakan dari MGMP ataupun KKG, nah, di komunitas itu satu, untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi ketika kita dalam komunitas tersebut, yang kita bahas mengenai peserta didik kita, jangan mengenai modul ajar kita, jadi peserta didik kita. Ya Kak ya, bisa dipahami semua ya. Terima kasih Kak Pendi. Masih ada yang lain untuk merefleksikan? Kalau enggak, kita tutup. Cukup ya Kak Warsino, Kak Edi, Kak Ivan? Cukup lah. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya siang hari ini. Kita mulai di pukul berapa tadi? Jam 12.30. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan teman-teman yang Tanjung Raya ini ada kegiatan. Nah, saya pikir di jam 12:30 sampai jam 1 beliau-beliau ini istirahat dulu gitu. Ketika istirahat kan nanti jam 1 lewat dikit lah mereka bisa mulai. Ternyata cuman makan aja terus mulai. Jadi ini nilai keselamatannya belum dimasukkan sama kakak-kakak ini. Ya, keselamatan satu, masih siang terik, habis makan, terus waktu sholat, itu belum diterapkan sama kakak. Oke, yang lain mudah-mudahan nanti bisa menghargai waktu, dan itu tadi ketika siang ya kita istirahat gitu kan. Oke kakak, cukup kak ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga apa yang kita laksanakan dari awal sampai saat ini kita bisa maksimal sebagai ibadah untuk meningkatkan pembelajaran kita. Oke Kak Rudi, gimana Kak Rudi? Ya Kak, mohon izin ini sebelum penutup minta tolong untuk diulas kembali tentang jadwal atau limit waktu untuk RTL ini. Mengingat minggu ini waktunya lumayan agak membagi waktu ini Kak. Oke Kak, untuk RTL ini adanya tadi lini masa Kak, belum ada jadwalnya di sini. Silahkan dilihat di duditnya aja Kak ya, duditnya ya. Ini kalau di sini 6 hari, ya setelah 6 hari, berarti kurang lebih 5 hari lah Kak itu udah selesai tugasnya. 6 hari ini udah umpan balik. Ini saya lihat tanggal 11 sampai tanggal 16 November Kak. Oke, sampai tanggal berapa Kak? Tanggal 11 sampai tanggal 16. Ya di betul sini. tadi, 5 hari Kak. Itu. Oke, Itu Kak Rudi. pelaksanaannya Kak Warsino. Limitnya 16 November itu ya? Iya, iya. Ya. Itu kita nanti udah umpan balik berarti udah store di LMS Kak ya. Jadi kita udah lihat analisis. Tatap maya lagi tanggal 18 Kak. Oke. Aman ya Kak Rudi? 5 hari selesai? Aman-aman. Kak Rudi banyak yang diayai gue Arkas. Iya Mas Pendi, bener gue. Ujian bareng Arwan. 18 UK, 18 terakhir Arkas. Wes toh, Mas Rudi, semangat Mas Rudi. Oke. Kan sudah basis Kak. Oke, aman Kak ya? Bisa kita akhiri? Aman-aman. Oke, silakan doa penutup. Kak Budi, silakan pimpin Kak Budi. Doa penutup Kak Budi. Kak Budi, nanti dulu. Ini ada kata-kata, bentar ada kelupaan nih. Ini ada kata-kata nih. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oke, cakep. Oke Kak, cakepnya ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Oke. Belum Kak. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, tepuk tangan. Cakep. Oke. Oke Kak Budi, silakan pimpin doa penutup Kak. Kak Budi, dengar gak ini? Oke, yang lainnya Pak. Rame banget di sini. Jadi nggak bisa memimpin doa. Oke, Kak silakan. Fendi aja, Kak Fendi. Kak Fendi aja. Oke, saya pimpin doa. Mari kakak-kakak.
supaya materi dan ilmu kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Pendi. Oke, kita foto bersama. Silahkan bantu screenshot Kak. Yuk semangat. 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.